semuanya, nama saya Shandi Hatandi. Nama saya Cornelius Diko Darmawan. Saya Frans Nicholas Rafael. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai machine learning for mushroom classification. Untuk deskripsi masalah, jamur merupakan bahan makanan yang digemari banyak orang. Namun sebagian jenis jamur bersifat beracun dan dapat membahayakan kesehatan, bahkan mengancam jiwa. Permasalahan yang pertama itu adalah tidak semua orang bisa membedakan antara jamur beracun dan yang layak dikonsumsi, hanya dari tampilan fisiknya. Untuk permasalahan yang kedua adalah kesalahan identifikasi dapat menyebabkan keracunan makanan yang fatal. Tujuan proyek kami itu adalah untuk membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan jamur sebagai edible yang bisa dimakan atau poisonous yang beracun berdasarkan ciri-ciri fisik yang tersedia dalam dataset. Berikut adalah detail dataset, yaitu ada nama, sumber, jumlah data, dan tujuan. Untuk sumbernya itu adalah UCI Machine Learning Repository dari Kaggle. Untuk jumlah datanya itu ada 8.124 baris. Untuk tujuannya itu untuk memprediksi apakah jamur bisa dimakan, edible, atau beracun, poisonous. Untuk struktur data kita ada 22 fitur dan satu label target. Tipe fiturnya adalah semua fitur adalah kategori string. Untuk label target itu ada I dan P. I itu untuk edible dan poisonous itu untuk beracun. Oke, pada slide ini kami menunjukkan bentuk dari dataset yang kami gunakan. Dataset ini bernama Mushroom Classification Dataset yang diambil dari UCI Machine Learning Repository dan juga tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi 8.124 data jamur yang masing-masing memiliki 22 fitur kategori seperti warna insang, bentuk, tudung, bau, dan sebagainya. Semua fitur bertipe kategori atau string, yaitu tidak ada nilai numeriknya. Label target berupa E untuk edible atau jamur yang bisa dimakan, dan P untuk poisonous atau jamur yang bisa beracun. Tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk membangun model klasifikasi yang bisa membedakan jamur aman dan berbahaya berdasarkan ciri-ciri dari bentuk fisiknya. Selanjutnya, sebelum model dilatih, kami melakukan proses pre-processing agar data siap diproses algoritma machine learning yang kami akan buat. Langkah pertamanya adalah mengubah data kategori menjadi angka atau dari data string menjadi data integer menggunakan teknik label encoding. Ini penting karena algoritma tidak memproses string secara langsung. Kami juga menangani missing value pada kolom stack root yang memiliki tanda-tandanya daripada menghapus kolom. Kami milih untuk mengisi nilai tersebut dengan modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Terakhir, dataset kami bagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi sekitar 80 dan 20. Ini memungkinkan kami melatih model di sebagian data lalu mengaji performanya di data yang belum pernah dilihat oleh mesinnya. Nah, model yang kami gunakan adalah Random Forest Classifier dengan 100 pohon keputusan atau Decision Tree. Random Forest adalah algoritma ensemble berbasis Decision Tree yang cocok untuk data kategori dan mampu memberikan hasil yang stabil dan akurat. Setelah pelatihan, model kami menghasilkan akurasi hampir 100%. Evaluasi menggunakan classification report menunjukkan bahwa precision recall dan F1 score yang semuanya sangat tinggi ini artinya model sangat andal. Dari analisis feature importance, fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah jamur beracun atau tidak adalah odor atau baunya. Lalu yang kedua adalah gill size atau ukuran insang, serta spore print color yaitu warna cetakan spora. Pada di model dan hasil classification report, akurasi model 100% atau kita bulatkan saja kepada jadi 1. Model mampu mengklasifikasikan data jamur dengan sempurna tanpa kesalahan. Nilai metrik untuk dua kelas ini kita simbolik aja jadi 0 itu sebagai jamur beracun dan 1 sebagai jamur bisa dimakan. Model sangat baik, tidak ada false positif maupun false negatif pada tabel di atas itu. Selanjutnya pada grafik fitur importance, grafik ini menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap fitur dalam pengambilan keputusan model. Fitur dengan batang lebih panjang berarti lebih penting dalam menentukan hasil klasifikasi. Ya, fitur terpentingnya itu kayak ada odor itu yang sangat dominan, lalu gill size, spore print color, gill color, ring type stalk root, dan population juga berkontribusi signifikan. Selanjutnya pada kesimpulan. Model machine learning atau random forest sangat efektif untuk mengklasifikasikan jenis jamur.
Dua fitur-fitur seperti odor, gill size, dan spore print color memiliki pengaruh besar dalam klasifikasi. Yang tiga, akurasi tinggi menunjukkan bahwa dataset ini sangat cocok untuk tugas klasifikasi. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu edukasi untuk mengenali jamur beracun. Kedepan bisa dikembangkan ke bentuk aplikasi deteksi jamur berbasis input foto dan teks. Terima kasih.